Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Oliva. Saya di sini akan memaparkan materi tentang pengantar bisnis internasional yang diampu oleh Ibu Adisya Maya Andara SPD MM. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang teori perdagangan internasional. Teori perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Selanjutnya, manfaat perdagangan internasional. Menurut Sadono Sukirno, manfaat perdagangan internasional adalah: yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, memperluas pasar dan menambahkan keuntungan. Yang terakhir yaitu memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Teori keunggulan absolut. Nah, teori ini menyatakan bahwa negara memiliki keunggulan absolut ketika dapat memproduksi lebih banyak barang atau jasa untuk jumlah input yang sama yang dapat memproduksi barang atau jasa dengan menggunakan lebih sedikit input daripada yang bisa dilakukan negara lain. Selain teori keunggulan absolut, di sini juga membahas tentang teori keunggulan komparatif, di mana teori ini menyatakan bahwa negara memiliki kerugian absolut dalam memproduksi dua barang dengan respek terhadap negara lain yang memiliki keunggulan komparatif atau relatif dalam produksi barang yang kerugiannya absolutnya berkurang. Kemudian ada pun hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional. Manusia dan negara membutuhkan kerjasama dalam bentuk hubungan dagang antar negara. Alasan utamanya adalah keterbatasan setiap negara dalam menghasilkan semua barang dan jasa yang diperlukan oleh penduduknya, serta adanya perbedaan sumber daya, iklim, geografi, populasi, pengetahuan, dan teknologi. Beberapa bentuk hambatan perdagangan diantaranya yang pertama yaitu tarif atau bea cukai. Nah, pajak pada barang impor atau ekspor yang meningkatkan harga dan mengurangi daya saing produk asing. Yang kedua yaitu kuota, di mana pembatasan jumlah barang yang diimpor atau ekspor untuk melindungi industri dalam negeri. Yang ketiga yaitu tentang kualitas sumber daya rendah. Nah, keterbatasan dalam memproduksi barang berkualitas tinggi mengurangi daya saing internasional. Yang keempat yaitu kebijakan impor, aturan yang membatasi atau mengatur impor untuk melindungi pasar domestik. Yang kelima yaitu perbedaan mata uang. Ya, di sini tentang fluktuasi nilai tukar yang mempengaruhi harga barang dan menciptakan ketidakpastian perdagangan. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang strategi bisnis internasional. Strategi bisnis internasional adalah kunci bagi perusahaan yang ingin bertahan di pasar global. Strategi ini mencakup keputusan dan tindakan yang dirancang untuk mencapai keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan faktor eksternal seperti budaya, regulasi, dan referensi konsumen, serta faktor internal seperti kapabilitas dan sumber daya perusahaan. Nah, alasan ikut serta kegiatan bisnis internasional yang pertama yaitu untuk memperbesar penjualan. Nah, hal ini dikarenakan bisnis internasional memiliki pasar yang sangat luas. Yang kedua yaitu untuk mengakuisisi sumber daya yang memiliki akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan. Yang ketiga yaitu untuk mendiversifikasikan sumber-sumber penjualan dan penawaran dapat membuat perusahaan menjadi lebih kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada peranan manajemen strategi internasional. Manajemen strategi internasional membantu perusahaan mengoptimalkan sumber daya, mengelola risiko, dan membangun jaringan kolaborasi lintas batas. Dengan begitu, memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan produk, layanan, dan proses operasionalnya agar sesuai dengan kebutuhan lokal dan mampu mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di pasar internasional. Kemudian kita membahas tentang risiko bisnis internasional, di mana ada 4 jenis risiko utama, yaitu yang pertama risiko pasar dapat terjadi karena adanya perubahan kondisi pasar. Yang kedua yaitu risiko operasional terkait dengan kegagalan operasional. Yang ketiga yaitu risiko finansial terjadi karena fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang terakhir yaitu risiko politik terkait dengan perubahan kondisi politik atau hukum di negara tujuan.
Yang terakhir yaitu tentang strategi bisnis internasional. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu strategi replikasi domestik. Di sini menjelaskan tentang replikasi kompetensi domestik ke pasar luas. Yang kedua yaitu strategi global. Nah, di sini kita melihat dunia sebagai satu pasar. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.